Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas mata kuliah Audit Sistem Informasi, yaitu review jurnal, analisa jurnal sistem informasi berbasis COVID-5 pada studi kasus LTC Universitas Kristen Satya Wacana. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri anggota kelompok kami. Yang pertama, Alvin Isnan. Yang kedua, saya sendiri, Dwi Hartanto. Yang ketiga, Luki Apriliana Ningsih. Yang keempat, Tia Viandari. Yang kelima, Komarudin. Jurnal yang kami review berjudul Analisa Sistem Informasi Berbasis COVID-5, yaitu studi kasus pada LTC Universitas Kristen Satya Wacana atau UKSW. Jurnal ini ditulis oleh Novian Stephen Farera Mesa dan Andeka Rocky Tanamah pada tahun 2021. Jurnal ini membahas tentang pentingnya pengelolaan sistem informasi yang efektif dalam organisasi. Jurnal ini juga menggunakan kerangka kerja COVID-5 sebagai panduan untuk menganalisis sistem informasi di LTC UKSW, khususnya pada domain Delivery Service and Support atau DSS. Pada penelitian yang dilatar belakangi oleh perkembangan teknologi informasi yang pesat dan kebutuhan organisasi untuk mengelola sistem informasinya secara efektif dan efisien, COVID-5 sebagai salah satu panduan tata kelola TI yang diakui secara global menawarkan kerangka kerja yang komprehensif untuk membantu organisasi mencapai tujuan tersebut. Peneliti memilih LTC UKSW alasannya karena merupakan salah satu perguruan tinggi swasta ternama di Indonesia dengan sistem informasi yang kompleks. Analisis sistem informasi di LTC UKSW diharapkan dapat memberikan gambaran tentang kondisi pengelolaan sistem informasi di perguruan tinggi pada umumnya dan membantu organisasi lain dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan sistem informasinya. Pada bab pendahuluan, jurnal ini menjelaskan tentang konteks penelitian, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Penulis juga menjelaskan secara singkat tentang COVID-5 dan domain DSS yang menjadi fokus penelitian. Secara keseluruhan, isi jurnal pada pendahuluan jurnal ini memberikan gambaran yang jelas tentang penelitian yang dilakukan dan menarik minat pembaca untuk membaca lebih lanjut. Untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mas Alvin. Silakan Mas Alvin. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pada bab permasalahan pada penelitian dalam jurnal Analisis Sistem Informasi Berbasis COVID-5, studi kasus LTC UKSW. Krusial dalam pengelolaan sistem informasi di LTC UKSW yang terfokus pada domain delivery, service, and support atau disebut DSS dalam kerangka kerja COVID-5. Berikut beberapa poin pentingnya. 1. Kurangnya proses pengelolaan layanan TI. LTC UKSW belum memiliki proses yang terdefinisi dengan jelas untuk mengelola layanan TI. Hal ini mengakibatkan inefisiensi dan inkonsistensi dalam penyampaian layanan kepada pengguna. Kurangnya dokumentasi dan standarisasi terkait layanan TI, sehingga berpotensi menimbulkan kebingungan bagi staf TI dan pengguna. 2. Komunikasi yang lemah antara tim TI dan pengguna. Kurangnya komunikasi dan kolaborasi yang efektif antara tim TI dan pengguna sistem informasi. Hal ini dapat menyebabkan kesalahpahaman tentang kebutuhan pengguna, keluhan yang tidak terselesaikan, dan kekecewaan pengguna terhadap layanan TI. Kurangnya saluran komunikasi yang formal dan terstruktur untuk menampung masukan dan keluhan dari pengguna. 3. Kontrol perubahan sistem informasi yang tidak memadai. Proses perubahan sistem informasi di LTC UKSW belum terkontrol dengan baik. Hal ini berpotensi menimbulkan risiko keamanan, stabilitas sistem, dan ketidakcocokan dalam kebutuhan pengguna. Kurangnya dokumentasi dan audit terkait perubahan sistem informasi, sehingga sulit untuk melacak dan mengevaluasi dampak perubahan. Lalu solusi yang dihadirkan yaitu LTC harus melakukan pelatihan kerja terutama pada bidang IT agar setiap karyawan dapat menggunakan IT dengan baik. LTC harus melakukan pengecekan fasilitas TI secara rutin tanpa menunggu adanya gangguan atau masalah terlebih dahulu. Melakukan perbaikan dalam fasilitas TI pada hardware maupun software. Tentukan metode untuk mendukung permintaan layanan yang terkait dengan peristiwa bermasalah di TI agar lebih efisien.
Dokumentasi harus dilakukan secara rutin sehingga dapat ditemukan peningkatan solusi masalah. LTC harus menambah tenaga kerja dalam bidang IT agar pengguna IT yang ada dapat dilakukan dengan efektif. Rapat koordinasi secara rutin agar dapat melakukan evaluasi dan koreksi terhadap masalah yang ada sehingga dapat meminimalisir risiko masalah di masa mendatang. Pembatasan akses pengguna ke aset TI perlu ditingkatkan. LTC harus memberikan hak akses yang berbeda kepada setiap pengguna untuk mengantisipasi kemungkinan kecurangan atau insiden sehingga pengguna dapat bertanggung jawab atas pekerjaan dan komputer mereka. Memberikan peringatan kepada setiap user akan kesadaran keamanan sistem yang dimiliki. Melaksanakan review, mencatat, dan evaluasi insiden atau masalah dalam kelangsungan proses bisnis. Untuk cara perhitungan kuesioner akan dijelaskan oleh Mas Komarudin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang cara perhitungan kuesioner dalam analisis informasi di LTC KWS dengan menggunakan COVID-5. Pada penelitian ini menggunakan kuesioner untuk mengumpulkan data dari staf TI dan pengguna sistem informasi di LTC UKSW. Data kuesioner dianalisis menggunakan statistik deskriptif, kemudian dalam perhitungan kuesioner perlu melewati beberapa tahapan di antaranya. Yang pertama adalah pemetaan COVID-5. Pada tahap ini, penyesuaian dilakukan antara sasaran bisnis LTC dan sasaran teknologi informasi. Pada jurnal ini, penulis menggunakan alat IT Balance Scorecard atau ITBSC untuk menangani proses penyesuaian yang digunakan untuk pemetaan proses bisnis internal organisasi dan perspektif keuangan pelanggan, proses bisnis internal, pembelajaran, dan pengembangan. Next. Yang kedua ada identifikasi RACA. Dana sumber yang terlibat dibagi ke dalam 4 bagian peran yang terdapat pada tabel RACI, yaitu ada responsible, accountable, consulted, dan informed. Next. Yang ketiga ada analisis risiko. Untuk mengukur kinerja eksklusif di masa depan diperlukan ukuran komprehensif yang meliputi 4 perspektif, yaitu perspektif keuangan, perspektif pelanggan, dan perspektif bisnis internal, serta perspektif pertumbuhan. Dan pembelajaran yang disebut dengan balance scorecard dari data tersebut akan dikelola ke dalam beberapa perspektif yang ada pada balance scorecard. Hasil dari proses analisis menggunakan metode ini akan mendapatkan hasil yang dapat digunakan sebagai proses pemetaan tujuan strategis LTC. Yang keempat ada enterprise goal, yaitu telah mendapatkan tujuan strategis, organisasi penulis menyelaraskan tujuan strategi dengan tujuan perusahaan dalam COVID-5. Proses ini akan fokus pada hubungan antara tujuan strategis yang ada dan enterprise goal COVID-5. Yang keenam, ada data temuan. Dari subdomain di atas, maka penulis jurnal membuat beberapa pengumpulan data dengan cara observasi, kuesioner, dan wawancara yang didasarkan pada proses subdomain tersebut. Di antaranya ada DDS 1, yaitu pengelolaan operasi. Yang kedua ada DDS 2, yaitu pengelolaan pemetaan layanan dan insiden. Yang ketiga ada DDS 3, yaitu untuk mengelola masalah. Yang keempat ada DDS 4, untuk mengelola berkelanjutan. Dan yang kelima ada pengelola keamanan layanan. Seterusnya akan dilanjutkan oleh Mbak Tia Tiandari. Terima kasih Mas Almar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kalian berbicara tentang cara menggunakan questionnaire dari domain yang sudah dijelaskan Mas Koma diambil sesuai dari 27 tes yang ada. Pada hobi untuk melakukan assessment nilai ability pada masing-masing proses. Selanjutnya ada misalnya nilai habilitas dari proses hobi yang dipilih. Korespondensi anti alokasi dan nilai tempo dihitung secara eksponensial menggunakan rumus di bawah sini. Yang ketujuh, tingkat kematangan. Setelah dilakukan identifikasi tujuan strategis organisasi dan menyiapkan kuesioner kepada karyawan yang ada di KSW, mereka didapatkan hasil bahan data berbagai DSS 1 memiliki nilai kematangan 1,8, DSS 2 1,22, DSS 3 1,6, DSS 4 4, DSS 5 1, DSS 6 1,9. Maka dihasilkan tingkat kematangan kues dengan rumus sebelumnya ada 1,34. Berdasarkan tingkat kematangan yang oleh tadi, ternyata sangat jauh dari hasil yang diharapkan. Yaitu ada karena hasil penelitiannya adalah ada di level 1 maka dapat dijalankan ini dan setelah dihitung anak-anak nilai kematangan yang seharusnya level 5 dikurangi dengan hasil tingkat kematangan yang ada kematangan yang ada dihasilkan total penghapusan jangan dihasilkan dalam jangan kemudian total nilainya didapatkan angka 2,64 dari tingkat kematangan yaitu level 5. Dari perhitungan tadi dapat disimpulkan penghitungan tingkat kapabilitas pada jurnal ini menggunakan assessment model dan proses yang diukur adalah DSS 1, DSS 2, DSS 3, DSS 4 dan DSS 5 dan 6 pada level 1 dan proses dilakukan anak-anak dan ini dan dalam ini LTUKSW rata-rata pada level 1 dan TCUKSN menyadari pentingnya pengelolaan PI dalam proses bisnis yang diidentikan dengan adanya pemeliharaan PI dan pengelolaan masalah yang terjadi. Setiap domain diberi kemampuan kebaikan yang nantinya bisa mempengaruhi tingkat kematangan. Saat ini untuk menuju tingkat perbaikan dan sampai pada kematangan yang dicapai yaitu level 5 perlu meningkatkan partisipasi instansi secara lebih baik. Pemberian kompensasi adalah berdasarkan pada level 5 juga mengambil partisipasi dari berbagai kementerian yaitu mempersatukan bahwa proses PI yang dimiliki instansi benar-benar memberikan nilai tambah di bisnis dan manajemen yang menjalani penuh. Saya kembali melanjutkan sendiri. Baik, demikian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.